Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Saya Agus Pramono berperan sebagai supervisor. Saya Ulfatur Rofiah akan berperan sebagai coach. Saya Eko Nursanto akan berperan sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Pram. Gimana kabarnya Bu Ul? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu katanya nanti jangan mau coaching nih. Iya, nanti rencananya saya mau coaching sama Pak Eko Pak. Oke, kalau jenengan nanti coaching, bolehkah saya menjadi observasinya? Boleh. Boleh banget Pak. Baik, nanti saya akan mengamati jalannya coaching jenengan Bu. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach atau belum? Kemudian saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Kemudian yang terakhir nanti tidak lupa harus disesuaikan Bu dengan prinsip coaching, yaitu ada prinsip kemitraan, kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kira-kira Bu, apa saja kompetensi coaching yang akan dikembangkan Bu Ulfa nanti dalam coaching? Nanti saya akan mengembangkan ketiga-tiganya kompetensi coaching yang ada itu Pak. Jadi dari hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu, Pak. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang mendengarkan. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi tadi Bu, manakah yang ingin diobservasi secara spesifik? Saya ingin lebih spesifik di hadir dengan penuh itu ya Pak. Jadi kalau menurut saya itu kalau saya bisa hadir dengan penuh, otomatis saya akan bisa mendengarkan dengan aktif. Nah, dari saya mendengarkan dengan aktif itu nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi psikoji. Oh, berarti 3 kompetensi akan dilalui semua ya? Iya. Oke. Indikator ketercapaian coaching jenengan nanti kira-kira seperti apa saja ya Bu ya? Nanti bisa dikatakan berhasil itu kalau coachingnya, Pak Eko-nya nanti mau terbuka ya Pak. Jadi setiap pertanyaan yang saya ajukan itu beliau mau menjawab dengan terbuka. Otomatis kalau dari situ nanti saya juga bisa memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali potensi beliau agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu. Siap. Ya Bu Ulfa, silakan melakukan coaching. Nanti setelah selesai dari jenengan coaching kita berbincang lagi ya Bu tentang sesuatu yang didapat tadi. Oke, baik Pak. Terima kasih Bu Ulfa. Sami-sami Pak Ram. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Bu Ulfa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Kenapa baik kok lesu gitu? Kenapa Pak Eko? Ada apa? Cerita. Kesel, capek itu ya harus wajar orang kita kerja ya. Iya. Tapi capeknya ini agak berbeda. Oh, berarti kesel, sebel. Ya. Oh, ada apa? Cerita dong, curhat boleh. Ya Bu, begini, saya membuatnya sebentar saja untuk mendengarkan apa ya, keluh kesah saya. Oke, boleh sambat boleh kok Pak Eko. Iya. Sambat. Betul sambat. Ini adalah tanggung jawab kita. Oke. Tapi ini mengarahnya nanti ke sharing atau Iya ya. Gimana ada apa? Ini tentang pembelajaran di kelas. Menurut saya itu memiliki siswa sebanyak 31. Oh, ini banyak ya Pak. Ya, seperti STM. STM. Ya, banyak laki-lakinya. Oh iya, mayoritas cowok. Ya, mayoritas cowok yang dominan cowok lah. Gimana? Nah, di situ itu ada sebetulnya 2 guru. Sebenarnya yang juga sangat perlu sekali pendampingan khusus
ini yang saya angkat yang 1, 2 jangan dulu. Oke, satu-satu dulu gitu ya Pak ya. Pertama Pandu. Oh iya. Pandu itu kalau di kelas Mm-mm. ketika pembelajaran itu tidak bisa saya beri pembelajaran seperti teman-teman yang lain. Mm-mm. Bahkan sudah saya bedakan dengan konsep yang berbeda dengan cara yang berbeda pun tidak bisa. Oke. Tidak bisanya bukan dalam artian tidak bisa menerima materi yang saya berikan, Iya. tapi tidak bisa menjadi layaknya seorang murid, seorang siswa Mm-mm. yang pada umumnya. Oke. Nah, jadi dia itu sering ingin mendapatkan sesuatu Mm-mm. itu dengan cara menyakiti temannya, atau dengan cara mengganggu temannya, atau dengan cara membuat onar kelasnya, atau dengan cara membuat apa ya, biar dia itu mendapatkan perhatian dari Oh, saya. gitu. Dari Nyari guru atau perhatian dari- menurut Pak Eko gitu. Iya, nah, itu yang menjadi perasaan saya capek saat ini. Itu padahal sudah berhari-hari, berminggu-minggu, tapi saya sudah tidak bosan. Nah, iya Bu. Gitu. Ya. Oke. Terus tadi Pak Eko bilang kalau si anak itu ya, Pandu. ya itu Pak Eko tadi bilang tidak seperti selayaknya murid. Nah, menurut Pak Eko, tuh selayaknya murid itu yang bagaimana? Ya, kalau murid atau siswa yang menurut saya itu dia itu layak, umum pada umumnya, bukan layak ya tadi. Iya. Itu murid yang pada umumnya, itu murid yang baik. Itu yang pertama, dia bisa menerima apa yang gurunya berikan. Kemudian yang kedua, bisa berteman tanpa memilih teman. Oke. Nah, yang ketiga juga memiliki etika yang baik pada gurunya, pada temannya, menghargai temannya. Oke. Terus apa ya, bisa menjaga kondusivitas temannya, menghargai dalam artian tadi temannya baru belajar memang dia tidak mau belajar ya, harapan saya sih saya tetap orang mau belajar nggak apa-apa, tapi tidak dengan mengganggu temannya dan membuat teman-temannya itu merasa terganggu akan apa yang sedang dia lakukan. Oke, jadi Pak Eko tadi menginginkan si Pandu itu menjadi murid seperti murid Pak Eko pada umumnya ya, yang bisa menghargai gurunya, bisa menghargai temannya, bisa apa istilahnya menerima apa yang diberikan Pak Eko gitu kan ya. Oke, kira-kira nih Pak Eko tahu nggak sebabnya si Pandu itu kok seperti itu? Ya, kalau saya amati ya Bu, ini Iya. belum mengamati, belum menggali informasi ya. Oke. Saya amati itu si anak tersebut sepertinya kurang mendapatkan perhatian. Nah, bukan dari ibunya, tapi dari ayahnya. Oke. Kenapa demikian? Kebetulan ayahnya itu kan pergi kerja ke luar negeri, yang intensitas kepulangannya kadang 6 bulan sekali, kadang 1 tahun sekali, ya, kadang 3 bulan sekali lah. Iya. Mungkin karena anak itu ketika ayahnya pulang itu dia senang. Nah, senang kan ketika ikut pembelajaran di kelas juga sudah bisa pada umumnya. Oh gitu. Ketika saya mengamati itu, Oke. akan tetapi ketika ayahnya sudah berangkat pergi, itu kemarin belum lama saya mengamati kok ini 1 minggu seperti ini terus, kenapa ya? Dalam asumsi saya menimbulkan seperti itu karena dia kurang mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Nah, dan yang kedua mungkin karena dia merasa anak itu paling tua. Oh, oke. Nah, jadi bocah-bocah konsol-konsol itu seolah-olah aku ini semmenangan. Oke. Bosi gitu ya berarti dia ya. Oke, jadi tadi menurut Pak Eko sebab si Pandu seperti itu karena yang pertama adalah dia kurang perhatian dari ayah dan juga dia merasa bahwa dia itu anak yang paling tua di kelas, jadi dia seolah-olah bersikap saya nih bosnya
harusnya gitu ya Pak Eko ya? Ya, Gitu benar ya? Kayak tambah sedikit Bu. Oke. Itu apa ya? Tapi ini kok tidak mungkin kalau anak sudah berpikir ke situ. Nah, kebetulan orang tuanya pun juga menjadi salah satu anggota pengurus komite di sekolah kami. Tapi kayak pikiran saya kok tidak mungkin sampai anak berpikir seperti itu dan melakukan tindakan hal itu. Nah, itu. Itunya apa Pak Eko? Yang dimaksud Itu tadi ya sak senengnya diri ning kelas, bukan karena alasannya aku anak komite. Oh. Bukan seperti itu, tapi Mungkin apa menurut Pak Eko karena dia ada dekengan gitu? ya, tapi kok saya mengamati anak kelas 2 belum berpikir sampai sejauh itu gitu. Oh gitu. Tapi Pak Eko masih ragu gitu Ya. ya kalau itu sebabnya Ya. gitu. Oke. Jadi gini Pak Eko, karena anak tersebut seperti itu, apakah kemarin-kemarin sudah ada solusi yang sudah dilakukan Pak Eko? Ada solusi apa gitu yang sudah dilakukan? Ya, pertama saya baru melakukan menggali informasi dulu. Apakah anak tersebut itu memiliki perlakuan, memiliki kelakuan seperti itu hanya dengan saya atau dengan guru-guru yang lain. Nah, maka dari itu saya menggali informasi dulu melalui itu, tanya ke guru mapel yang lainnya, bahasa Inggris, guru PCOK, guru agama, seperti itu. Nah, ternyata Sama aja. malah terkadang lebih parah ketika tidak dengan saya. Iya. Sejauh ini baru itu yang saya lakukan, walaupun sebatas menggali informasi saja. Oh, oke. Jadi Pak Eko sudah berusaha untuk komunikasi ya, komunikasi sama guru mapel. Tadi ada guru mapel bahasa Inggris ya Pak Eko. Tapi ternyata hasilnya sama, malah lebih parah gitu Iya, kan. sampai parah, gitu. Oh, oke. Jadi gini Pak Eko, setelah ada usaha seperti itu, kira-kira nih Pak Eko, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, anak tersebut itu skornya berapa? 5. 5. Oke. Kalau Pak Eko menilai dengan skor 5, terus Pak Eko ini menginginkan anak tersebut berada di skor berapa? Ya, kalau bisa berada di skor 8 sampai 8. 9. Oh, 8 atau 9 gitu ya Pak Eko. 10 kan ya itu menjadi target, tapi Oke. target kita tidak usah terlalu tinggi-tinggi dulu karena ini kan tahapan, mungkin ini masih, anak ini masih di fase ini ya, karena masih di kelas 2 ya. Nanti mudah-mudahan di kelas 3 sudah mulai tahu ini, oh ini nggak benar, ini salah ini. Oke, baik. Nah, kalau tadi Pak Eko ingin anak tersebut ada di skor 8 atau 9, nih, kira-kira nih apa yang akan Pak Eko lakukan untuk mencapai skor 8 atau 9 itu? Ya, sebetulnya saya ini ingin membina anaknya ya, membina saya personal, kita benar-benar untuk menjaga perasaan si anak, mental anak tersebut. Sebetulnya ingin saya ambil, ingin saya bina secara mandiri, akan tetapi gini, apakah dengan saya membina secara mandiri, itu masih anak kecil ya, yang tingkat keistiqomahannya, apa ya? Iyalan orang ini saya kira seseorang gitu kan. Itu yang menjadi komitmennya masih berubah-ubah, dan juga saya kalau mau saya bina sendiri, saya juga perlu mendapatkan informasi dulu dari orang tuanya. Ya mungkin karena begini, kalau langsung saya bina, saya itu agak sedikit sungkan dengan orang tuanya. Karena apa? Ketika saya bina dan orang tuanya belum saya ajak koordinasi dulu, takutnya nanti akan menimbulkan konflik baru. Makanya seperti ini, nanti orang tuanya kok sedikit tidak terima oleh anaknya ketika dibina secara mandiri lah, seperti itulah. Maka dari itu saya masih ingin
mencari alternatif lain bagaimana lagi. Selama ini baru ingin saya. Oke, jadi Pak Eko berencana untuk nyari info dulu Iya. ke orang tuanya ya. Iya. Jadi nanti biar lebih tahu lagi untuk bisa melangkah lebih lanjut Iya. dan juga mau pendekatan secara pribadi dengan anaknya gitu ya Pak Eko ya. Oke, kemudian gini Pak Eko, kira-kira nanti kalau hal itu tidak berhasil ya, itu kira-kira ada solusi lain nggak buat cadangan? Ya begini Bu, saya akan menggunakan atau mengajak kolaborasi dengan salah satu wali murid. Oke. Jadi kan di kelas saya itu ada paguyuban wali murid itu kelas 2. Yang circle-nya itu circle apa ya? Yang komunitasnya itu sangat kenal sekali. Oh iya, Ran. Nah, Oke. misal dengan wali muridnya si Pandu, dengan wali muridnya si B. Nah, itu ada menjalin kedekatan. Nah, mungkin saya melalui itu untuk meminta tolong kepada ibunya si B untuk mengajak komunikasi. Karena anak itu juga sudah diketahui oleh semua wali murid. Oh iya, bukan rahasia lagi. Ya, barangkali dengan melalui mediasi lah, ya, mediasi dulu dengan anak wali murid, sesama wali murid, nanti di rumah juga dibina, di sekolah juga dibina. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mengajak satu anak ke sekolah. Ini untuk memutuskan langkah yang baik bagaimana. Nanti kepala sekolah, guru-guru manual yang lainnya, nanti biar dan jika memungkinkan juga nanti semua guru dari walinya, ibunya si tadi, temannya yang bisa memberikan penguatan kepada dari sekolah kepada ibunya dan juga dari sekolah juga ada penguatan. Jadi berkolaborasi dari beberapa segmen itu untuk menyelesaikan satu orang anak. Begitu yang rencana atau plan B yang saya rencanakan Bu. Oke, jadi tadi Pak Eko ada cadangan rencana ya. Intinya tadi kolaborasi KS, guru dan wali murid gitu ya Pak Eko. Oke, kalau gitu kira-kira Pak Eko mau mulai kapan nih untuk mengusahakan solusi-solusi yang sudah diutarakan tadi? Ya ini kan hari Rabu ya Bu. Iya. Nah Rabu itu nanti besok saya komunikasi kepada Ibu Sipa. Ibu nanti saya mau minta informasinya seperti apa. Bila mana Ibu si Pandun ini merespon positif, nanti Kamisnya langsung saya ajak ketemu semuanya. Oke, langsung eksekusi ya Pak. Biar apa ini kalau semakin dibiarkan nanti anak tidak cepat bisa memahami, karena kalau anak kecil itu diberikan shock terapi yang sangat keras, nanti takutnya anak itu malah menjadikan trauma. Nanti kita belajar untuk dari berbagai lini kita memberikan masukan kepada anak. Oke, baik Pak Eko. Jadi tadi Pak Eko sudah mengutarakan rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan yang Pak Eko hadapi dan juga akan segera mengeksekusinya ya Pak Eko ya. Ya, saya doain nih nanti semoga usaha yang sudah Pak Eko lakukan akan berbuah manis seperti yang diinginkan Pak Eko gitu ya Pak Eko ya. Oke, kira-kira gimana Pak Eko perasaannya setelah kita ngobrol? Yang pertama lega Bu. Oh iya. Karena kenapa? Karena ini kan hampir 6 bulan ya. Ini sedikit menjadi beban. Tapi aku bentuk kan sopo. Oh iya. Walaupun dari sekolah sudah memberi masukan, sudah sering cerita, tapi kan beda. Konteksnya berbeda. Jadi semakin intinya lega dulu. Seperti beban-beban yang ada yang semula tidak bisa keluar. Nah, terus kemudian yang kedua, apa yang menjadi solusi termin-termin nanti semakin kuat dengan memberikan masukan atau apa tadi semakin kuat. Intinya saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama
sama Pak Eko ya. Semoga sukses selalu ya Pak Eko. Oke, sampai di sini dulu ya Iya, Pak. ngobrol-ngobrol kita. Nanti kapan-kapan kalau Pak Eko mau ngobrol-ngobrol lagi boleh hubungin saya. Gitu ya Pak Eko ya. Oke, sukses Pak Eko, sukses selalu, tetap semangat. Iya, oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Ulfa tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Eko, Bu. Sudah Pak. Apa yang sudah dilakukan saat coaching agar indikator pencapaian tadi bisa dicapai, Bu? Tadi saya sudah memaksimalkan kompetensi coaching ya Pak. Jadi tadi saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya, kemudian saya juga mendengarkan dengan aktif, dan kemudian saya juga berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga dalam pertanyaan tadi Pak, saya menggunakan alur Tirta sehingga untuk memaksimalkan potensi si Pak Eko-nya itu agar lebih terbuka gitu Pak. Berarti coaching sudah mulai terbuka gitu ya? Menurut saya sudah Pak. Oke. Jadi tadi Ibu sudah menggunakan tiga kompetensi ya Bu ya, kemudian sudah menggunakan alur Tirta juga. Ini Bu, saya ada beberapa catatan dari percakapan jenengan dengan coaching tadi Pak Eko. Yang pertama, saya sudah mendengarkan percakapan Pak Eko dengan jenengan, juga mendengarkan dengan fokus, artinya Ibu sudah hadir sepenuhnya dengan mendengarkan aktif dan juga sudah memberi pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari Ibu? Kalau saya nanti kedepannya inginnya semua kompetensi tetap harus progresnya harus meningkat ya Pak. Jadi kemampuan saya menjadi coach itu juga akan berkembang. Nah dari situ nanti saya berharapnya teman-teman saya itu bisa terbantulah untuk mencari solusi-solusi gitu Pak. Cara mengembangkan kompetensi jenengan bagaimana Bu biar berkembang lebih? Nanti mungkin dengan cara praktek langsung ya Pak. Jadi kalau istilahnya seperti itu kan harus praktek ya Pak, nggak cuma teori aja. Jadi ya kita berusaha untuk menjadi coach yang baik gitu. Siap. Oke Bu, dengan kita sering latihan coaching, kemudian sebagai tempat curhat teman-teman, nanti akhirnya kita akan terbiasa Bu dengan jam bertanya. Iya benar Pak. Sukses selalu untuk Bu Ulfa, semoga kedepannya lebih lancar lagi dan lebih mendalam. Amin amin. Terima kasih Sukses, ya Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pra.